pemirsa CWM di mana Anda berada, kita berjumpa kembali dalam program Tajuk Utama. Dan pemirsa, seperti biasanya kita akan berbincang-bincang atau berdiskusi selama kurang lebih 1 jam ke depan. Ya pemirsa, untuk hari ini tanggal 23 November 2020, topik yang akan kita perbincangkan di malam hari ini yaitu memaknai Hari Pohon Sedunia. Menanam pohon selain menghindari dan mengurangi emisi dengan cepat, pembuangan dan penyimpanan karbon adalah hal yang pada akhirnya akan mulai menstabilkan iklim yang berubah. Dan pemirsa, untuk membahasnya telah hadir bersama saya Pak Julian Kelly Kambu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Sorong. Selamat malam Pak Kelly. Ya, selamat malam. Dan narasumber kita yang kedua yaitu Pak Budi Mulyanto, PLT Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat. Selamat malam Pak. Selamat malam. Iya. Iya. Pemirsa, kita ketahui bersama bahwa tanggal 23 November itu merupakan Hari Pohon Sedunia, dan ini dilaksanakan di seluruh dunia dan di Indonesia terlebih khusus atau juga kita di Papua Barat. Dan ini seperti apa bentuk dalam perayaan Hari Pohon Sedunia ini? Saya mulai dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pak Kelly Kambu. Seberapa pentingkah tumbuhan atau yang lebih dikenal pohon bagi manusia, Pak? Iya, terima kasih. Selamat malam kepada semua pemirsa. Kalau ditanyakan seberapa penting, maka bagi kami orang lingkungan itu sangat penting. Sangat penting, ya. Karena fungsi dan manfaatnya. Bahkan ketika di kitab Kejadian, ketika Allah menciptakan Taman Eden, itu dia membuat pohon dulu, baru taruh manusia. Iya. Artinya bahwa pohon itu sangat penting. Pentingnya pohon bagi kami orang lingkungan sebagai penyerap karbon, suplai oksigen, kemudian untuk mengikat partikel tanah, untuk mencegah longsor, kemudian menyimpan air, memberikan kesejukan, memberikan tempat berkicaunya burung, dan untuk kebutuhan manusia, misalnya untuk kayu bakar, ada pohon untuk menunjang perekonomian juga, kebutuhan sehari-hari, dan banyak manfaat yang kalau mau diinventarisir dan dihitung mungkin tidak cukup dalam satu buku. Ya, Pak Kelly, untuk memaknai Hari Pohon Sedunia sendiri untuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Sorong sendiri seperti apa? Ya, untuk Dinas Lingkungan Hidup ini salah satu program. Ya. Dan hari-hari ini kami lagi menggerakkan sebuah program yang namanya Selingkuh, Selamatkan Lingkungan Hidup. Selamatkan Lingkungan Hidup. Jadi selingkuh bukan untuk konotasi negatif, tetapi kita lihat yang positifnya. Ini digagaskan oleh Dinas Lingkungan Hidup sendiri. Iya, kebetulan ada salah satu staf kami, Kabid Ibu Marta Finaisir, lagi mengikuti kepimpinan administrator di Makassar. Salah satu program yang beliau angkat adalah program inovasi daerah, yaitu Selingkuh Menuju Kota Sorong yang bersih, sehat, hijau. Dan selingkuh artinya selamatkan lingkungan hidup. Selamatkan lingkungan hidup. Sehingga kami terus menggerakkan ini salah satu program, dan melalui kebijakan Bapak Wali Kota, misi visi Kota Sorong sebagai kota termaju di tanah Papua, misi kelimanya adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Iya. Provinsi Papua Barat juga sudah deklarasikan Provinsi Papua Barat sebagai provinsi berkelanjutan, yang mana acuannya adalah di Undang-Undang Otonomi Khusus pasal 63 dan 64, itu tentang pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Sehingga kami terus menggerakkan penanaman untuk di kota maupun di gunung. Kalau di kota lebih cenderungnya untuk karbon, penyerapan karbon, gas buang kendaraan, karena secara teori dari ilmu lingkungan itu karbon lebih cepat mengikat, paru-paru lebih mudah menangkap karbon daripada oksigen, sehingga karbon lebih cepat diikat oleh darah daripada oksigen mengikat, darah mengikat oksigen. Kalau ini terjadi maka paru-paru kita itu tidak berfungsi dengan baik. Itu dari sisi lingkungan, sehingga lebih banyak
digerakkan menanam sebanyak mungkin pohon di tengah kota untuk sirkulasi udara. Ini sudah dilakukan oleh Iya, kami terus melakukan itu. Tadi pun hujan besar juga kami lakukan di median jalan dari kilo 14 sampai di stadion, mediannya di gunung, di tebing, di pesisir pantai dengan mangrove. Ini salah satu bagian pengendalian, dan pohon juga untuk mencegah banjir. Iya. Kalau banjir sementara terjadi di Kota Sorong, ini akibat dari kawasan di gunung, tebing ini kosong, pesisir pun kosong. Sehingga kalau tadi dikatakan bahwa seberapa penting, maka pohon itu sangat penting. Sangat penting bagi Iya. manusia. Baik ya. Saya ke Pak Budi. Pak Budi, untuk memaknai Hari Pohon Sedunia, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam sendiri seperti apa, Pak? Ya, baik. Terima kasih. Selamat malam semua para pemirsa CWM. Mungkin perlu kami luruskan Iya. bahwa perayaan ulang tahun Hari Pohon Sedunia itu jatuh pada tanggal 21 Iya. November, tepatnya seperti itu. 21 November. 21 November. Ya. Dalam rangkaian peringatan Hari Pohon Sedunia, kami Balai Besar KSDA Papua Barat yang mengajak beberapa stakeholder, khususnya kemudian masyarakat, khususnya untuk rajin menanam. Rajin menanam. Rajin menanam, baik di lingkungan di lingkungan terkecil saja, dari lingkungan rumah sampai ke lingkungan sekitarnya. Kebetulan kami juga Balai Besar KSDA Papua Barat punya program bekerja sama dengan BPDAS HL Remuran Siki, Manokwari, penyediaan bibit berkualitas. Jadi kami ada bibit tanaman pohon, pohon buah, kemudian pohon-pohon yang hutan rimba seperti matoa, kemudian merbau, agatis dan sebagainya. Kami sediakan gratis bagi masyarakat yang membutuhkan atau instansi yang membutuhkan untuk ditanam di lingkungan sekitarnya. Sehingga harapan kami bahwa semakin banyak menanam, tentu akan memperbaiki kualitas lingkungan yang ada di sekitar yang ada di Sorong ini. Mungkin itu. Pak Budi, untuk menanam sendiri sudah dilakukan, Pak ya, untuk Ya. KSDA sendiri. Kami sudah menanam, ada di kawasan Taman Wisata Alam Sorong. Iya. Kemudian beberapa bibit yang sudah disumbangkan ke masyarakat juga. Tahun-tahun ini juga kemarin kita kerjasama dengan Batalion, kemudian Korem, kemudian Bank Mandiri dan sebagainya. Mereka punya atensi, instansi terkait itu punya atensi untuk menanam pohon-pohon itu yang berada di lingkungan-lingkungan mereka, khususnya di daerah perkantoran dan sebagainya. Iya. Pak Budi, ini kalau berbicara berkaitan dengan pohon, ini pasti ada pengawasan, Pak. Karena kalau kita melihat hampir sebagian besar masyarakat umum ini kalau masuk di hutan hanya asal main tebang-tebang saja begitu, Pak. Untuk KSDA sendiri fungsi pengawasannya seperti apa, Pak? Iya, terima kasih. Kami punya fungsi yang pertama adalah pengelolaan kawasan konservasi, kemudian yang kedua adalah terkait dengan pengelolaan tumbuhan dan satwa liar, khususnya seperti itu. Tumbuhan dan satwa liar. Mungkin perlu kita luruskan lagi bahwa apa yang dimaksud pohon dan apa yang dimaksud tumbuhan, kan seperti itu. Nah, kalau pohon itu kan sebenarnya mungkin masyarakat menganggap ini pohon anggrek ini. Pohon itu adalah tumbuhan yang mempunyai karakter berkambium, kemudian jelas di situ ada akar, ada batang, kemudian dan sebagainya. Itu pohon. Nah, kalau tumbuhan itu bisa saja itu berbatang lunak, kemudian dan berbatang keras. Jadi pohon itu merupakan bagian dari tumbuhan itu sendiri. Iya. Nah, pengawasan kami terutama adalah di kawasan-kawasan kami, di kawasan Taman Nasional, di kawasan konservasi. Kami punya seluruh Papua Barat ini punya 25 kawasan konservasi. Sekarang bertambah jadi 26 kawasan konservasi. Menyebar di seluruh Papua Barat. Nah, ada cagar alam, ada suaka marga satwa, kemudian ada taman wisata alam. Peruntukannya dan fungsinya juga berbeda-beda. Nah, kalau di wilayah Sorong ini yang terdekat di sini ada namanya Taman Wisata Alam Sorong. Iya. Nah, ya di sana kita tetap melakukan pengawasan secara kontinu bagaimana masyarakat tersebut tetap
dia bisa memanfaatkan hasil hutan bukan kayu seperti buah dan sebagainya ada di sana. Kemudian mungkin kayu-kayu bakar, rencek yang sudah kering itu masih bisa kita ini. Tapi alhamdulillah di tahun-tahun terakhir ini, kalau dulu mungkin kalau mengambil matoa itu susah sehingga tebang. Iya. Nah sekarang masyarakat sudah punya kesadaran bagaimana tidak menebang pohon, tapi hanya buahnya saja yang dimanfaatkan untuk kebutuhan dan untuk untuk peningkatan ekonomi. Iya, Seperti Pak itu. Budi, kalau dalam hal untuk bagaimana menyadarkan masyarakat supaya tidak boleh menebang pohon, itu kira-kira seperti apa, Pak? Nanti kita lanjutkan, Pak, ya. Ya. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut.